Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang tegang banget. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Tapi jangan salah, ini bukan soal perdamaian. Ini lebih kayak hitung mundur 14 hari sebelum kemungkinan besar segalanya meledak lagi. Kita mulai dari sini, sebuah ancaman yang nggak main-main. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, ngomong langsung ke intinya. Jari saya ada di atas tombol. Nggak ada basa-basi kan? Ini langsung pasang taruhan di level tertinggi. Tentu saja, ancaman seperti itu nggak dibiarin gitu aja. Iran langsung balas. Pesannya sama-sama bikin merinding. Kalian punya tombolnya? Oke, kami punya koordinatnya. Ini yang namanya keseimbangan teror. Artinya, kalau satu pihak nekat, ya hancur dua-duanya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gencatan senjata ini memang menghentikan perang untuk sementara. Tapi, apakah ini benar-benar jalan menuju perdamaian? Atau kita cuma lagi nonton jam yang berdetak mundur selama 14 hari sebelum semuanya jadi lebih parah? Jadi, gimana ceritanya kita bisa sampai ke situasi ini? Percaya atau enggak, kesepakatan ini terjadi di menit-menit terakhir. Benar-benar cuma beberapa jam sebelum Amerika Serikat dijadwalkan melancarkan serangan besar-besaran. Dramatis banget. Oke, mari kita lihat isi kesepakatannya. Durasinya cuma 14 hari, dimulai 8 April 2026. Pakistan jadi penengahnya, dibantu Tiongkok. Nah, ini yang paling penting. Syarat dari Amerika itu mutlak. Iran harus segera membuka kembali Selat Hormuz. Kenapa? Karena ini bukan cuma soal regional, ini soal ekonomi seluruh dunia. Dan ada klaim menarik dari Pakistan, katanya gencatan senjata ini berlaku dimanapun. Benarkah begitu? Nanti kita lihat. Sekarang, mari kita bahas kenapa kesepakatan jangka panjang itu kayaknya mustahil. Kalau kita lihat apa yang dimau masing-masing pihak, kelihatan banget mereka ini datang dari dua kutub yang benar-benar berbeda. Coba lihat perbedaannya. Ini kayak langit dan bumi. Amerika menuntut Iran membatasi program misilnya secara drastis dengan tujuan menggali dan memindahkan semua jejak nuklir. Intinya, mereka mau Iran lumpuh total. Di sisi lain, Iran ngotot punya hak untuk pengayaan uranium dan mempertahankan kemampuannya. Jadi ya, ini udah mentok bahkan sebelum negosiasinya dimulai. Sementara itu, dari kubu Washington ceritanya beda lagi. Mereka sangat percaya diri. Klaim mereka, militer Iran itu sudah hancur secara fungsional dan pada dasarnya mereka mengemis minta gencatan senjata. Jadi menurut Amerika, Iran datang ke meja perundingan bukan sebagai lawan seimbang, tapi sebagai pihak yang sudah kalah. Nah, ada satu pemain lagi yang posisinya rumit, yaitu Israel. Di atas kertas, mereka setuju dengan gencatan senjata ini. Tapi, apa yang mereka lakukan di lapangan, wah, itu cerita yang sama sekali berbeda. Disinilah kita lihat betapa rapuhnya kesepakatan ini. Pakistan bilang gencatan senjata berlaku dimanapun, termasuk di Lebanon. Tapi realitanya, Israel tetap lanjut menyerang Hizbullah di Lebanon Selatan. Mereka bilang, oh, perang kami itu pengecualian. Kontradiksi ini jelas-jelas berbahaya dan bisa merusak segalanya. Dan di internal Israel sendiri, suasananya panas. Banyak politisi di sana yang menganggap gencatan senjata ini sebagai bencana diplomatik. Mereka merasa ini menghentikan perang sebelum waktunya. Pesan yang mereka kirim sangat jelas. Kami siap kembali bertempur kapan saja. Kepatuhan mereka ini cuma sementara. Oke, mungkin Anda bertanya, kenapa sih konflik di sana jadi urusan seluruh dunia? Jawabannya sederhana, dan semuanya berpusat di satu jalur perairan kecil yang sangat strategis ini. Angkanya luar biasa, 30%. Bayangkan, 30% dari seluruh pasokan minyak dunia setiap harinya harus lewat Selat Hormuz. Ini bukan sekedar jalur pelayaran, ini adalah urat nadi ekonomi global. Kalau jalur ini ditutup, bisa dipastikan seluruh dunia akan mengalami krisis energi. Makanya, begitu selat ini dibuka lagi, efeknya langsung terasa kemana-mana. Pertama, harga minyak dunia langsung turun karena nggak ada lagi premi resiko. Kedua, biaya pengiriman anjlok karena asuransi resiko perang yang mahal itu dihapus. Dan akhirnya, ini membantu meredakan inflasi global. Nah, sekarang jelaskan kenapa pembukaan Hormuz jadi harga mati buat Amerika? Lalu, apa yang akan terjadi sekarang? Semua mata dunia sekarang tertuju ke satu tempat, Islamabad, Pakistan. Di sanalah para diplomat akan berpacu melawan waktu dalam sebuah negosiasi yang taruhannya sangat-sangat tinggi. Dan waktu mereka sangat sempit. Lihat saja jadwal ini. Gencatan senjata dimulai 8 April. 2 hari kemudian, perundingan langsung dimulai. Dan tanggal 22 April, semuanya berakhir. Cuma 2 minggu.
Jam terus berdetak dan tekanannya pasti luar biasa. Dan akhirnya kita kembali ke pertanyaan awal. Di satu sisi ada ancaman, di sisi lain juga ada ancaman. Diplomasi di Islamabad ini adalah harapan terakhir. Pertanyaannya, apakah kali ini akan berhasil? Ingat, kedua belah pihak datang ke meja perundingan sambil sama-sama membawa tombol dan koordinat. Apakah mereka akan memilih jalan damai atau salah satu dari mereka akan menekan tombol itu? Seluruh dunia sedang menahan nafas.